Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang, selamat kita sambil belajar tentang desa di acara Sambal Desa. Sambal Desa adalah sebuah media yang paling bagus gitu di antara hal yang terbagus gitu. Karena apa di Sambal Desa kita itu saling share dan care. Di situ semua orang bisa jadi pembelajar. Di situ kita sama-sama memiliki suatu kekuatan, suatu hal yang perlu diberikan sehingga di dalam Sambal Desa ini kita sama-sama mengedukasi diri. Dan di Sambal Desa ini kali ini akan menghadirkan gitu ya. Ada Bang Sebon, saya ucapkan selamat sore Bang Sebon. Ya, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bang Sebon. Nih, aku kalau melihat Bang Sebon tuh wajahnya jadi nggak bakalan susah gitu. Pokoknya menyenangkan sekali. Juga di sini ada teman-teman di Sambal Desa, ada Mas Limba, ada Gamal, ada Mas Gusmus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore seluruh pemirsa yang hadir di YouTube dan di Zoom meeting. Kali ini adalah pengembangan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa. Kita ketahui bersama bahwa ini adalah bagian dari bagaimana desa itu mewujudkan capaian SDGs yang ke-8, yaitu pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Tetapi apakah hanya cukup dengan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa? Tentunya nanti akan dikupas, akan diberikan bagaimana Bang Sebon itu akan menjelaskan. Tapi sedikit saya informasikan bahwa tipe-tipe desa sesuai dengan capaian SDGs itu ada salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi desa merata. Di situ ada indikatornya, ada PDB desa rata-rata di atas sekitar 30 juta itu ya. Pekerja sektor formal minimal 51%, terdapat akses permodalan formal dan UMKM. Tingkat pengangguran terbuka itu 0%. PKTD menyerap lebih gitu ya, lebih dari 50% penganggaran di desa. Angkatan kerja yang baru tersedia sampai 100%, tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan, keamanan mencapai capaian tertinggi 100%, dan terakhir adalah wisatawan meningkat dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB desa. Dan ini kan indikator-indikator, karena tipe-tipe desa itu salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi semata. Tapi saya persilakan kepada Bang Sebon, seberapa jauh gitu ya, apakah dengan kehadirannya BUMDes sebagai pilar ekonomi di desa itu mampu mendobrak atau mampu menjawab tentang tipe desa, yaitu pertumbuhan ekonomi desa. Kami persilakan Bang Sebon Jalil, mangga. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Kang Iman pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan tenaga pendamping profesional. Alhamdulillah kali ini saya telah juga diberi kesempatan untuk sama-sama belajar kita. Di sini telah hadir Mas Rimba, ini senior kita semua ini. Mas Rimba, selamat datang Mas Rimba ya. Mudah-mudahan bisa bergabung seterusnya. Siap. Sesuai dengan kita full ya Mas Iman? Belum, masih dalam proses Pak. Oke, silakan. Ya. Topik yang saya bawakan hari ini itu pengembangan desa sebagai pilar desa. Bapak Ibu juga rekan-rekan tenaga pendamping profesional, sebenarnya kita ketahui bahwasanya BUMDes ini merupakan majelisnya dari Kementerian Desa dan juga merupakan sumber
ekonomi di Bapak di hadapan kita, saya ambil satu desa di kecamatan di desa kecamatan Kabupaten Langkat. Nah, ini BUMDes ini juga juara 2000 juara pada tahun adalah BUMDes Desa Briling batch 2 para Bapak Ibu juga tenaga pendamping urusan sekalian. BUMDes Bangun Mandiri ini adalah BUMDes yang pertama sekali di Kabupaten dari Kemenkumham. Ini waktu saya 15 menit ya Kang Iman ya. Oke. Siap. Kan? Nah, desa adalah badan yang kita ketahui adalah badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Nah, untuk apa sih itu BUMDes gitu ya? Jadi BUMDes itu cikal bakalnya itu dimulai dari PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa, terus diterapkan secara rinci oleh Permendagri nomor 29 tahun 2010. Nah, yang seterusnya itu dikuatkan ya, atau kalau saya bilang disahkanlah dengan PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan BUMDesma. Jadi Bapak Ibu tenaga pendamping proses sekalian, untuk dapat kita lihat di PP 11 tahun 2021. Dari perjalanannya, Bapak Ibu dan juga tenaga profesional sekalian, ini saya melihat ya, ada beberapa kebutuhan secara inheren pada BUMDesa ya. Itu yang pertama itu kita lihat keterbatasan kapasitas daripada sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDesa yang akuntabel dan berkinerja baik. Ini kalau kita lihat banyak ya, yang 1-2 mungkin bisa ratusan orang. Memang kapasitasnya ini. Makanya di sini ada Mas Rimba. Ini Mas Rimba juga sebagai pegiat BUMDesa yang telah berjasa untuk mengembangkan BUMDesa di Sumatera Utara. Selanjutnya itu apa sih kelemahannya secara inheren? Itu rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan warga desa. Ya, jadi pemuda desa belum ada yang menggerakkan dan berinisiatif. Selanjutnya juga yaitu belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan Indonesia yang sebagai faktor ekonomi ya, yang berperan memajukan kerakyatan yang ada, ekonomi kerakyatan maksudnya yang ada di desa. Karena kan selama ini kita lihat itu ada nelayan koperasi atau UMKM. Nah, yang keempat yaitu kurangnya rasa responsivitas
respon dari Pemda setempat untuk menjadikan BUMDesa ini sebagai program unggulan untuk memberdayakan kita dan kesejahteraan masyarakat desa. Padahal sebenarnya BUMDesa ini besar ya peluang jika kita kelola. Mas Rimba sudah ke sana kemarin ya, mendampingi BUMDesa ini banyak yang sudah dilakukan oleh BUMDes untuk selain itu menurut saya BUMDes ini banyak ada unik. Pertama itu BUMDes itu merupakan sebuah usaha desa ya, oleh aksi pemerintah bawasnya banyak selain pemerintahan desa yaitu pemerintah desa sebagai pengawasnya juga masyarakat sebagai pelaksananya. BUMDesa juga merupakan bentuk public dan community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sektor publik dengan masyarakat tempat. Yang kedua ini BUMDesa ini sebenarnya lebih inklusif dibandingkan koperasi. Ya. Karena usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang di ranah desa, yaitu grosir-grosir kita lihat kedai-kedai sampah atau orang-orang yang jual-jual pakaian. Biasanya lebih inklusif. Koperasi memang inklusif bagi anggotanya, ya. Baik di tingkat desa maupun di lebih luas. Namun itu eksklusif pada anggota. Nah, BUMDesma juga sesuai dari Gus Menteri, maka lebih cocok BUMDesma itu yang memiliki adalah masyarakat. Karena kalau nanti BUMDesma itu berbentuk saham, nah siapa pemegang sahamnya? Jadi memang pilihannya lah lebih tepat. Bahasanya BUMDesma itu merupakan dari korporasi masyarakat. Jadi untuk itu BUMDesma dari transport sosial, ekonomi dan budaya. Nah hal ini yang menjadikan BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai pilar ekonomi. Ya, ini karena waktu saya 15 ini pada Bapak Ibu dan tenaga pendidik sekalian agar kita bisa saling belajar. Kiranya saya cukupkan di sini dulu. Terima kasih, Mas Iman, Kang Iman. Terima kasih, Bang Saibon Jalil. Ada beberapa hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Bang Saibon. Adanya perbedaan BUMDes dengan koperasi. Gitu. Yang satu inklusif, yang satu eksklusif. Gitu. Tetapi tentunya Pak Saibon berani memberikan sebuah tadi ada titik-titik kelemahan yang disampaikan. Menurut Bang Saibon itu ya untuk warga di Sambal Desa gitu. Coba di-share-kan bagaimana caranya pilar BUMDes sebagai pilar ekonomi desa itu mampu menjawab apa yang tadi disebutkan ada sebuah titik kelemahan kehadiran daripada BUMDes sehingga bisa betul-betul menjawab BUMDes itu sebagai pilar ekonomi desa. Enggak, silakan. Oke, dibuka dulu. Kalau tidak, mungkin dari partisipan yang bisa memberikan gitu apa yang tadi disampaikan oleh Bang Saibon. Silakan Mas Rimba yang sudah resep. Siap. Terima kasih Bang Saibon. Guru saya ini di lapangan ini pendamping desa yang kreatif, inovatif, dan berani maju, sementara kawan-kawan yang lain ada di belakang. Saya sangat cocok dengan pendapat Bang Saibon tadi, rendahnya atau kelemahan BUMDes salah satunya adalah rendahnya SDM di desa, khususnya SDM yang punya kompetensi wirausaha.
karena BUMDes ini kan lembaga bisnis ya, beda dengan Karang Taruna, beda dengan PKK semacam itu ya dari desa, harus orang-orang bisnis. Karena keterbatasan itu, sebagian besar pengurus BUMDes itu diisi oleh orang-orang yang longgar waktunya, bukan punya kompeten dalam wirausaha. Nah, pertanyaannya Bang Saibon, bagaimana pengaruh pendampingan oleh kawan-kawan pendamping desa itu dalam menyelesaikan masalah, gitu ya, meningkatkan kemampuan berwirausaha dari kawan-kawan pengurus BUMDes ya. Sementara di sisi yang lain, kawan-kawan pendamping ini tidak pernah mendapatkan pelatihan wirausaha. Iya, iya. Bahkan TA PET waktu itu ya, tidak secara khusus mendapatkan pembekalan terkait wirausaha ini, gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Bang Saibon tentang ini, Bang? Ya, itu aja, Bang. Terima kasih. Kami persilahkan Bang Saibon, mungkin ada hal yang mau disampaikan karena ada keterbatasan SDM, tetapi di sini yang ditekankan seperti apa sih TPP itu sendiri dengan adanya yang disampaikan oleh Bang Riba, adanya keterbatasan SDM di desa dan juga pengurus yang akan dijadikan masyarakat yang akan dijadikan pengurus BUMDes. Silakan Bang Saibon. Open mic, Bang Saibon. Gimana tadi Mas Iman? Oke, begini Bang Saibon. Jadi adanya keterbatasan SDM di desa ataupun orang-orang yang akan mengurusi BUMDes itu adalah sebuah titik kelemahan yang sebenarnya oleh Bang Saibon gitu. Nah, yang dipertanyakan adalah bagaimana TPP itu menyikapi hal tersebut sehingga bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhannya desa atas sebuah keterbatasan yang dimiliki oleh desa terhadap BUMDes begitu. Silakan Bang Saibon. Maaf ini. Di sini sinyalnya lemah ini, maka saya ganti device ini. Gimana? Oke, bisa jelas ya, semua ya. Gini Bang Saibon. Oke. Saya ulangi lagi. Tadi Bang Saibon itu menjelaskan bahwa ada sebuah titik kelemahan di dalam keberadaannya BUMDes, yaitu tentang SDM, sumber daya manusia yang tersedia di desa ataupun masyarakat yang akan menjadi pengurus BUMDes. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan dari Mas Riba adalah bagaimana sikap dari TPP gitu, Sudesa TPP dalam menghadapi itu sehingga keterbatasan yang dimiliki oleh desa ataupun oleh warga masyarakat desa yang akan mengurusi BUMDes itu bisa terjawab gitu. Karena disampaikan adalah BUMDes sebagai pilar ekonomi desa. Begitu Bang Saibon. Iya, baik. Jadi begini, memang banyak kita jumpai itu beberapa misalkan pengurusnya itu bisa dibilang kurang lah SDM-nya, baik dari apa namanya maksud saya jiwa entrepreneurs maupun tentang SDM ya, SDM. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya juga sih, dengan pembentukan BUMDesnya pada masa lalu. Jadi untuk itu kami tuh di Gebang ya bersama-sama juga tuh Mas Nimba juga mungkin tahu. Jadi untuk yang seperti kata Mas Iman Kang Iman katakan tadi itu kita coba ya, kita inventarisir dulu ya kira-kira kalau umpamanya yang Bapak ini
kami ini selaku TPP ini ya, Bapak ini mungkin tamatannya ini, kegiatan ini, nah itu kita inventarisir dulu. Nah, bisa nggak ini pengurus BUMDes ini matching ya, dengan jiwa BUMDes itu sendiri. Maksud saya itu BUMDes itu kan adalah penggerak ekonomi masyarakat, penggerak ekonomi kerajaan desa. Jadi apapun ceritanya, pengurusnya itu harus berjiwa entrepreneur dan juga punya visi dan misi tentang ekonomi, pengembangan ekonomi. Apalagi ini kan sebenarnya modal BUMDes ini cukup besar dan gampang. Beda dengan orang yang mau membuka usaha saja kadang nggak ada modal, padahal dia punya jiwa-jiwa untuk berusaha, jiwa untuk entrepreneur itu ada. Nah ini kan, jadi langkah kita di lapangan itu kita inventarisir, kita coba berkomunikasi dengan kepala desa, juga dengan pihak suku desa. Nah, ini gimana untuk yang sana? Tapi begini Mas Iman, rata-rata memang itu kejadiannya, ya mungkin di tempat kita ya, kita di tempat lain kita pun nggak paham juga. Banyak sudah yang mengundurkan diri. Yang bentukan-bentukan lalu itu banyak pengurus yang mengundurkan diri, yaitu tadi dikarenakan memang dia tidak mampu, karena dulu kan ini asal comot aja, yang penting ada pengurusnya, yang penting ada BUMDesnya yang dilaporkan. Jadi kita inisiasi dengan kepala desa, kita berikan satu gambaran bahwasanya kalau ini mungkin kalau bisa diganti Pak Kades gitu ya. Jadi itu ada satu BUMDes yang di tempat kita Gebang sudah mendapatkan sertifikat hukum dan keuangannya juga sehat, itu bisa diaudit, yaitu BUMDes Sejahtera, Dagang Sejahtera. Kiranya demikian dulu, Mas Iman. Oke, terima kasih Bang Sebon. Mungkin dari Mas Rimba ada sebuah feedback-nya gitu, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Sebon. Karena bagaimanapun begini Mas Rimba, TPP itu kan dari berbagai latar belakang akademik gitu ya, dari PLD sampai dengan di tingkatan TPP pusat gitu. Kalau menurut saya itu apa yang disebut keterbatasan tentunya itu setelah Bang Sebon berhasil belanja masalah terus dipilah gitu. Pada akhirnya adalah pasti akan dilakukan sebuah peningkatan kapasitas. Tetapi sejauh mana itu akan dilakukan, mungkin dari Mas Agus bisa memberikan solusi ataupun saling berbagi, karena saya yakin Pak Agus itu, Pak D itu lebih canggih ini rasanya. Gitu. Kami persilakan Pak Agus, nanti bisa berkolaborasi dengan Mas Rimba gitu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi ini off cam sebenarnya, terus saya lihat ada Mas Rimba gitu, wah langsung saya hidupkan kamera saya. Kangen gitu ya sama Mas Rimba. Loh, saya harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan Mas Rimba semuanya ini. Pripun Mas? Loh, iya kan, aplikasinya kan dari Mas Rimba semua. Jadi, ya, kalau di wilayah dampingan kami itu kami memulainya di tahun 2018. Pada saat itu dana desa kita minta desa untuk menganggarkan 2 juta setiap desa kali 18 desa untuk pelatihan. Dan itu kami bisa latihan sampai 4 kali pelatihan itu karena hanya di kecamatan saja kita lakukan. Dan salah satu materinya dari Mas Rimba waktu itu tentang aplikasi keuangan itu. Itu dulu masih 2 digit, 2 akun itu. Yang lama ya Mas ya? Iya. Masih itu kalau kami pakai itu istilahnya ketika tahun 2018 masa awal itu sangat membantu sehingga BUMDes bisa membuat laporan keuangan. Ketika ditanya berapa sih modal dari dana desa, kode 31-nya ketahuan.
Berapa modal dari bantuan provinsi, kode 32-nya ketahuan. Berapa modal dari keuntungan BUMDes yang ditanamkan kembali, kode 33. Oh, kok saya ngomong kode-kode ini Mas Rimba sudah tahu gitu kan. Jadi kode 33 itu saya pakai untuk khusus dari pengembangan dana BUMDes yang kembali ke BUMDes. Jadi kalau ingin ngecek itu berapa tuh sudah yang dikembangkan oleh BUMDes, nah, itu ketahuan dari situ. Kemudian di tahun 2021 kemarin dapat yang baru lagi, yang upgrade-nya itu ini membantu kita untuk membuat laporan semester dan laporan tahunan. Cuma yang jadi kendala, ini laporan semester itu karena belum pernah dibuat, jadi masih ngambang apa yang mau ditampilkan. Kalau di laporan tahunan sudah jelas, ada neraca, laporan keuangan, rugi laba, modal, itu muncul semua. Itu aja pengalaman kami ya ini desa harus berani menganggarkan buat peningkatan kapasitas pengelolanya. Kalau nggak gitu ya agak susah. Saya agak tahu karena ketika kita bandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang tidak pernah menganggarkan dana pelatihan untuk pengelola BUMDes, di tempat kami lebih maju karena semua sudah bisa membuat laporan keuangan gitu ya. Tadi saya lihat ada Mas Saibon sama Mas Rimba, wah ini dua sejoli yang yang maju di bidang BUMDes, makanya langsung saya on cam gitu aja tadi. Padahal sedang buat laporan nih saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Agus dan Mas Rimba dan seluruh warga di Sambal Sambal Desa. Ini tentunya akan menarik ini Pak De Agus itu. Sebetulnya untuk menjadi sebuah pilar ekonomi di desa, BUMDes itu harus ngapain sih gitu ya? Karena tadi sudah dijelaskan oleh menurut Bang Sebon seperti titik kelemahannya dan SDM, dan itu sudah ditangkap oleh Mas Rimba. Apa yang harus dilakukan? Padahal tadi ditanyakan bahwa TPP itu dari berbagai latar belakang dan harus berjiwa sebuah entrepreneur gitu, berjiwa berwirausaha gitu. Oleh Pak Agus dijawab adalah harus ada peningkatan kapasitas. Nah, tetapi semuanya itu pasti ada apa yang harus dilakukan oleh desa. Karena ini BUMDes adalah milik desa gitu. Begitu Pak Agus, mohon pencerahannya. Ya itu tadi menganggarkan dana dari desa tadi untuk pelatihan. Cukup seperti itu saja? Ya kalau pengalaman saya pertama itu kami minta desa menganggarkan, dan itu ada 2 juta itu bisa 4 kali pelatihan, itu kan luar biasa itu, karena beberapa kali sampai materi yang dibutuhkan desa itu kita memang ada materi yang kurang yang agak, yaitu tentang pemetaan usaha dan kaji studi kelayakan. Itu kalau itu ya mau nggak mau ya kami lakukan sendiri, melakukan pemetaan usaha, potensi desa sampai uji kelayakan. Ya pakai analisa SWOT. Ya memang jadi masalah kan kita lemah toh di pelatihan TPP untuk untuk tool-tool semacam ini. Ya saya bisa karena praktek aja gitu kan. Dulu pernah dilatih ya kita lanjutkan saja. Desa yang mau ya kami fasilitasi gitu saja. Yang jadi masalah memang tinggal difasilitasi, mereka kadang juga mau gitu ya. Itu aja jadi kendala. Itu aja. Terima kasih Pak De Agus. Ini tentunya nanti sangat menarik Mas Rimba. Ini sebuah tawaran dari saya dari Sambal Desa. Mungkin di session ke depan dibuka Mas Rimba berkenan untuk mengisi tentang tata kelola keuangan BUMDes secara sederhana, secara simpel, tetapi itu memenuhi kaedah tata kelola keuangan akuntansi gitu, sehingga itu akan membantu bagi kita sebagai TPP, juga bagi pengurus BUMDes dan desa, karena bagaimanapun ini BUMDes adalah bagian dari pilar ekonomi desa yang seperti disebutkan oleh Bang Saibon begitu. Kiranya nanti Mas Saibon, Mas Rimba akan memberikan jabatan sendiri, tapi di sini saya berikan dulu resen Mbak Vivin dan Mas Nur Haji. Saya persilakan Mbak Vivin untuk open kamera. Kalau nggak open kamera aku tutup lah, nggak boleh lah. Saya nggak bisa open kamera karena sinyalnya nggak kuat. Oke, persilakan.
Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ya kalau bicara tentang Waalaikumsalam. BUMDes. Tadi saya dengar dari Mas Bubun bahwa setelah dianalisa sumber SDM itu termasuk satu masalah dalam pengembangan BUMDes. Nah, Mas Bubun, saya pernah mengalami satu hal di Pak Mas Saibun, Saibun ya, bukan Mas Sabubun. Saibun, nggih. Maaf, saya salah sebut. Di salah satu desa yang pernah saya temui di mana susahnya kepala desa itu merekrut SDM untuk kepengurusan BUMDes. Kebetulan dia kepala desa baru dan pengurusan BUMDes lama sudah habis masa waktu jabatannya dan juga ada yang entah kemana. Nah, pada saat itu di desa ini termasuk desa yang tidak terlalu jauh dengan pusat kota, di mana sumber daya manusia yang sarjana itu banyak sekali. Namun pada saat perekrutan itu sampai 3 bulan tidak ada satupun sumber daya di desa itu yang mau mendaftarkan dirinya untuk menjadi pengurus BUMDes. Nah, di sini yang saya temui di situ bukan terjadi kendala kurangnya kemampuan SDM dalam kewirausahaan, tapi kurangnya kemauan sumber daya manusia itu untuk terjun ke dalam BUMDes sebagai pengelola. Dasar pertamanya setelah kami coba mendalami karena tidak tentuan daripada upah atau gaji. Itu yang pertama. Yang kedua, memang regulasi ini kayaknya tidak menyentuh ke masyarakat. Jadi regulasi hanya dipahami oleh pengurus yang BUMDes yang lama, terus hanya ditahu oleh aparatur desa, sementara masyarakat termasuk kaula muda yang ada di situ itu kurang memahami tentang regulasi yang ada di BUMDes. Bagaimana pembentukan, bagaimana nanti sistem penggajian, bagaimana unit usaha, dan lain-lainnya. Itu yang saya temui di lapangan ya, Mas Saibun. Jadi saya rasa selain sumber daya manusianya, pendamping desa ya yang harus berkolaborasi, terus adanya peningkatan kapasitas, mungkin juga harus kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang ada di desa itu sendiri untuk menunjang daripada berkembangnya BUMDes itu sendiri. Nah, karena ada beberapa desa juga yang sudah merekrut tidak mau melakukan peningkatan kapasitas. Memang benar itu akan menjadi kendala karena mereka tidak akan paham tentang bagaimana manajemen dan tata kelola keuangan BUMDes itu sendiri. Nah, mungkin ini juga menjadi satu masukan buat saya. Mungkin juga kita harus melihat karena tidak semua desa, tidak semua lokasi itu memiliki masalah yang sama. Nah, seperti yang saya temui tadi, mungkin juga ini dapat menjadi solusi ke depannya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga dipersilakan dulu Pak Nur Haji. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terkait dengan BUMDes, mungkin hampir seragam ya. Ada yang seragam, ada juga yang tidak. Tetapi kalau kita bicara secara umum, pola yang dipakai BUMDes ini tidak terlepas dari pola lama yang waktu digunakan di PMPM kemarin. Di mana makanya di awal-awal BUMDes itu lebih banyak persoalan dana bergulir. Nah, kalau kita bicara pilar ekonomi desa, itu berarti yang kita eksplorasi itu kan mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, kalau kita kembali lagi bicara bahwa ekonomi di desa itu adalah aktivitas dari ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian, peternakan, tambang, dan sumber daya kebun, hutan. Nah, coba kita hitung seberapa besar BUMDes mengelola sumber daya alam ini. Minimal misalkan membuat industri kecil. Contoh misalkan rata-rata penghasil gabah, padi, minimal mereka membangun industri turunan misalkan pengering gabah, mengolah beras, mengolah dedaknya jadi pakan, terus selanjutnya misalkan mengemasnya dengan lebih baik sehingga bisa dijual keluar. Nah, yang lemah di BUMDes sebenarnya bukan di BUMDes. Saya bicara sistem ini.
waktu masih sistem struktur sebelum keluar Kepmen 40 itu ada ego di tingkat struktur di mana antara TATTG dan TAPED tidak nyambung. Tapi ini kan sekarang tidak ada sistem TAP. Padahal antara TTG dengan PD itu nyambung karena yang menciptakan teknologi tepat guna kan ahli ekonomis, Kemuser, di mana teknologi tepat guna adalah sebuah ideologi pergerakan ekonomi melawan kelompok-kelompok kapitalis dan liberal. Nah, ini yang tidak dipahami dan tidak menjadi mendasar sampai sekarang pun. Kalau kita bicara tentang teknologi tepat guna, kita selalu bicara terkait dengan teknologi sederhana. Padahal Cina, India bangkit dan lahir dari teknologi tepat guna. Kita menganggap bahwa teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi sederhana atau sebuah teknologi sederhana atau teknologi biasa. Padahal dia adalah jalan tengah untuk membangun sebuah ekonomi dan paling tepat di desa. Belum lagi BUMDes tidak, dan bukan cuma BUMDes, pendamping minimal pengetahuan yang harus dipahami untuk menyusun dan merancang industri di desa atau mengelola sumber daya alam adalah bisnis model kanvas. Dan saya kira perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan model ini, sistem model kanvas, bagaimana menganalisa, terus bagaimana belum lagi terkait dengan pengelolaan pengetahuan atau yang seperti kita lakukan sekarang di Sambal Desa, di mana kita saling terbuka, saling mengisi, saling ini. Nah, ini juga yang penting sebenarnya, sering ada kalau saya, sehingga berapa pengetahuan terkait dengan potensi-potensi itu bisa dikembangkan. Sehingga apa, BUMDes tidak lagi usaha galon, usaha jual beli tabung gas atau apa yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya dia akan rumit dibedakan yang apakah dia mengembangkan menjadi pilar ekonomi atau justru mengacaukan sistem ekonomi di desa. Nah, kalau saya itu tadi paling utama ketika misalkan BUMDes mau mendorong kita pakai yang regulasi terbaru ini. Cuma kan pertanyaannya, apakah regulasi terbaru terkait dengan PP11 misalkan bagaimana sistem struktur di mana selama ini BUMDes dia ketua, dia sekretaris, dia bendahara, dia juga yang melakukan. Mestinya kan kalau dia ketua sekretaris itu bukan dia model manajemen. Makanya saya sering memberi contoh analogi. Di Sulawesi Selatan ini kan ya, tidak ada yang tidak kenal misalkan Yusuf Kalla. Dia punya CV Kalla jual mobil. Masa CV Kalla punya Haji Yusuf Kalla, dia juga yang jual mobil? Kan tidak begitu. Ataukah saya kasih contoh sederhana, Direktur BUMN Pertamina, dia yang isi dia yang mengisi bensin di SPBU. Kan itu yang terjadi. Dia yang ketua, dia yang kerja, dia yang jalankan itu usaha. Bukan pada bagaimana dia memanage. Kenapa ini terjadi? Karena dari awal memang tidak ada rencana bisnis. Rencana bisnis yang paling sederhana, ini bisnis model kanvas. Kalau yang SWOT, kalau saya tidak terlalu tepat ya, SWOT tetap digunakan, analisis SWOT tetap digunakan, tapi SWOT ini lebih tidak, dia lebih pada berpikir ke sampingnya nanti. Tetapi untuk merumuskan bisnis model kanvas, tetapi untuk melakukan kanvas, yang paling utama adalah memahami potensi sumber daya alam. Nah, setelah memahami sumber daya alam, diperlukan pengetahuan yang di mana pengetahuan ini bisa kita ketahui kalau kita berkomunikasi dengan berbagai pihak. Contoh misalkan, saya melatih satu desa dengan dana desa itu pelatihan. Saya latih pembuatan pestisida yang selama ini petani membeli 120.000 per liter. Saya mengajarkan hanya 11.000 per liter. Nah, di sisi lain,
Kenapa saya ajarkan itu? Karena potensi pertanian mereka. Dengan murahnya input pertanian, maka meningkat pula hasil dari pertanian. Nah, itu yang saya sebut dengan menjadi pilar ekonomi. Karena ketika input pertanian menjadi mahal, maka hasilnya juga akan kurang. Sehingga apa? Ini menjadi potensi bagi BUMDes, misalkan. Atau misalkan mereka harus gabahnya harus banyak yang rusak, 30% rusak karena cuaca, misalkan. Kenapa misalkan BUMDes tidak mengelola pengering gabah? Nah, kemarin agak rumit saya mau mendorong itu sebagai TATTG. Kenapa? Karena seolah-olah bicara ekonomi itu adalah urusan TAPD. Dan seperti itu. Padahal sudah ditegaskan berkali-kali bahwa bicara TTG berarti bicara ekonomi. Dia adalah gerakan ideologis dalam membangun ekonomi, tetapi dengan pendekatan lain. Nah, itu yang kemarin tidak tuntas. Tapi kan sekarang sudah berbeda struktur. Dengan adanya TAPIK ini mendorong menjadi semua TA jadinya. Nah, yang utama itu kalau saya, pemahaman terkait dengan potensi sumber daya alam kita. Apakah kita memahami bahwa sumber daya alam ini sehingga harus melakukan ini? Dan bagaimana memasarkan? Saya kira BUMDes harus masuk dalam konsep kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial juga harus dipahami lebih jauh. Jangan sampai sangat disederhanakan, misalkan terlibat semua masyarakat dianggap itu kewirausahaan sosial. Kan banyak contoh seperti di India yang dilakukan oleh Yunus. Jadi atau berapa model-model yang dilakukan oleh British Council tentang kewirausahaan sosial. Nah, kalau model BUMDes yang ada sekarang dengan selalu hitungan matematis, saya tidak bisa bedakan BUMDes ini sangat kapitalis sebenarnya. Padahal BUMDes ini justru tidak boleh menjadi kapitalis karena dia membangun pilar ekonomi di desa. Saya kira itu dulu. Makasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Nur Haji. Nah, di sini yang kami ingin sebuah namanya solutif yang cepat dan smart itu adalah harus seperti apa sih indikatornya bahwa BUMDes itu menjadi pilar ekonomi desa gitu. Nah, di sini yang menarik di situ Mas Nur Haji. Nah, tadi disebutkan BUMDes itu harus kapitalis. Nah, dari seperti itu apa sih indikator yang harus dipenuhi atau harus dicapai sehingga BUMDes itu menjadi pilar ekonomi desa. Mungkin Mas Haji ataupun Mas Rimba dan yang lainnya yang hadir di sini bisa memberikan pencerahan ataupun harus bertindak seperti apa gitu. Kami persilahkan. Ya, Mas Iman. Ya, Mas Rimba. Ya, terima kasih. Ini kawan-kawan ini. Menurut saya yang pertama dari sisi pendamping ya, karena kita tahu pendamping tidak mendapatkan pelatihan yang cukup, tiba-tiba mendapatkan SK dan langsung jadi pendamping dan harus mendampingi BUMDes, padahal tidak punya pengalaman punya usaha. Apa yang kemudian terjadi? Saya kira ya pendamping harus mau belajar. Kalau memang tidak ada alokasi anggaran untuk itu, ya ciptakan dengan sumber dana yang ada. Kalau enggak, cari kesempatan belajar yang gratis. Terus terang, Mas Agus memberi contoh bagaimana beliau belajar dari mana saja. Saya dengan Mas Agus tidak kenal ini. Kita ketemu di dunia maya, dan kemudian Mas Agus mengenal aplikasi saya, mengikuti pelatihan saya, mendapatkan aplikasi gratis, dan kemudian Mas Agus dengan sangat antusias mengembangkan itu ke BUMDes. Itu baru laporan keuangan, dan saya kira Mas Agus ilmu wirausaha juga pasti didalami dengan sendiri karena tidak dilatih ya. Tidak ada skema untuk melatih kawan-kawan. Mau tidak mau, kawan-kawan harus menjadi pembelajar mandiri. Masih beruntung kawan-kawan ini mendapatkan insentif dari negara. Kalau macam saya kan tidak ada ini, Mas Agus. Ya, artinya
itu harus dijadikan kesempatan kawan-kawan untuk terus belajar dan kemudian mengabdikan diri kepada BUMDes. Yang kedua, saya kira yang disampaikan Mas Agus tadi, ya pelatihan di pengurus BUMDes harus diselenggarakan secara kontinu dan jangan diproyekkan. Terus terang saya sedih, Mas Iman. Selama ini akses untuk pelatihan pengurus BUMDes itu sangat terbatas. Tetapi proyek pelatihan pengurus BUMDes dan kepala desa itu luar biasa banyaknya. 5 juta per orang. Itu luar biasa. Dan hasilnya tidak banyak, tidak signifikan. Betul itu. Jadi mari kita pendamping yang bisa mengadvokasi kepala desa, alokasikanlah anggaran yang yang wajar, tetapi terus-menerus untuk pengurus BUMDes. Jangan pengurus BUMDes juga membiayai dirinya sendiri yang sudah nggak dapat gaji, harus menganggarkan biaya pelatihan, kan sayang. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ikuti forum-forum pembelajar yang ada di YouTube sudah banyak. Dan saya salut Sambal Desa ini salah satu terobosan yang mengabdikan diri untuk bisa berbagi kepada kawan-kawan. Apapun ilmunya, saya kira siang hari ini saya ikut dicerahkan, Mas Iman. Saya tidak tahu ini tentang forum Sambal Desa, ternyata sudah berjalan berapa lama. Saya tengok di YouTube juga sudah ada. Mas Saibon, terima kasih. Ini tempat belajar kita semua. Dan saya kira silakan masuk di tema-tema yang selama ini kosong, Mas Iman. Yang itu tidak digarap oleh negara, agar kawan-kawan itu mendapat pembekalan yang cukup. Terus terang, Sekolah BUMDes sangat mendorong adanya tempat-tempat belajar yang organik tapi berkelanjutan. Organik itu ada di desa, ada di masyarakat, dilakukan oleh kawan-kawan sendiri, dengan narasumber yang bisa diakses dengan mudah, seperti misalnya Pak Rari di Karo. Nah, ini orang di sana, di Brastagi itu, kalau mau belajar laporan keuangan, kayak menggunakan aplikasi saya, datang ke rumah beliau, Mas, diajari secara gratis, sampai malam pun diajari, dan itu banyak, kayak di tempat Mas Agus, ya, di banyak tempat. Saya sudah melatih 3.500-an orang secara gratis di seluruh Indonesia. Jadi mari kita kesempatan yang baik ini menjadikan pendamping ini pekerjaan yang mulia, kita optimalkan dan keluarlah dari kotak tempurung ya, tempurung yang membatasi diri, tempurung untuk membatasi diri. Oh, saya wilayahnya hanya desa ini, kecamatan ini. Oh, saya hanya diakses oleh dinas BMD, oleh dan lain-lain. Mari kita keluar dari tempurung, kita belajar apa saja dan kemudian mengaplikasikan ke binaan kita di desa. Mungkin itu Mas Iman dan kawan-kawan, terima kasih inspirasinya. Terima kasih Mas Ribah, ini sudah mulai kejawab gitu ya, karena memang ada keterbatasan pada diri TPP gitu. Caranya harus berani mengedukasi diri, harus keluar dari tempurung gitu. Yang kedua adalah terhadap pengurus sendiri. Nah, yang ketiga ada sebuah alokasi. Nah, begini Mas Ribah, ini yang harus disampaikan oleh para ini pegiat BUMDes ya, jago-jagonya BUMDes yang ada di sini adalah apa sih yang harus dilakukan dahulu gitu ya, agar BUMDes itu berjalan gitu ya. Kalau alasannya kita harus mencari orang yang berjiwa usaha, kayaknya itu sudah konservatif gitu. Tapi ada sebuah lompatan-lompatan, ada sebuah atraktif tersendiri. Semua orang itu bisa, semua orang itu yakin bisa melakukan itu. Tetapi bagaimana caranya ke sana? Kami persilahkan, mungkin dari Mas Nur Haji atau yang lainnya, kami persilahkan. Nah. Oke, dari Mas Agus, ada yang mau disampaikan lagi? Atau Bang Sebot
Baik, ya, terima kasih. Betul itu tadi dari Mbak Pipin dan Pak Nur Haji. Memang masalahnya itu adalah masalah honor dan manajemen. Memang banyak juga kita temui itu ada BUMDes yang dia ketua, dia studi dan bendahara. Nah, jadi sebenarnya ada sih satu trik juga ini pengalaman kita untuk yang BUMDes seperti ini itu biasanya kalau kepala desanya baru itu. Nah, jadi kalau kepala desanya sudah berganti baru, pengurus itu bisa kita kita konsultasikan dengan kepala desa yang begitu. Nah, jadi tinggal kita masukkan tadi manajemennya seperti kata Mas Limba tadi tentang peningkatan daripada kapasitas pengurusnya. Nah, honor ini memang sangat sesuatu yang yang polemiknya saya kira klasik lah, karena kalau untuk BUMDes yang baru sih memang apalagi start dari nol gitu ya, itu yang agak sulit ini kita tentukan, karena kan banyak juga ini kepala desa banyak yang belum setuju gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk honor ini ya ini bisa kita jadikan solusi-solusi yang inovatif lah ya, mungkin bisa dibuat perjanjian dulu gitu, apakah hanya berjalan sekian bulan sekian dulu gitu ya dengan kesepakatan. Saya kira itu tambahan. Coba ada lanjut Mas Iman. Oke, terima kasih. Tambahan mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Mas Haji? Kami silakan. Ya, ini juga baru saya ingat. Nah, kadang juga enggak tahu lah ini. Coba kita cek ya, cek bersama. Tapi saya masih membacanya hampir seragam ini. Tidak jelasnya mekanisme atau anggaran dasar atau mekanisme aturan. Jadi selalu seragam, BUMDes itu digaji per tahun. Ya, itu yang saya bilang tadi, kita masih memakai mekanisme yang model PNPM, itu satu. Kedua, sehingga ini tidak bisa berkembang. Sehingga misalkan saya mau membuat pabrik gabah. Misalkan saya sebagai ketua BUMDes, saya bikin manajemen bagaimana model sehingga setelah saya hitung analisa bahwa keuntungan untuk pabrik gabah ini adalah dalam 1 tahun bisa dapat 300 juta. Saya dapat berapa dari situ, saya digaji berapa. Itu tidak ada. Jadi selalu menjadi kaku dengan model yang lama bahwa BUMDes hanya digaji 500.000 atau dapat ini saja, bukan per bulan misalkan. Karena masih bahkan ada yang mengatakan BUMDes tidak boleh membeli ini kendaraan, tidak boleh membeli ini. Saya katakan dari awal sejak ada BUMDes bahwa BUMDes bisa membeli kendaraan misalkan, bisa menyewa gedung kalau itu bahagian dari rencana bisnis dan itu jelas analisa usahanya. Nah, ini dulu yang perlu Sedangkan terkait dengan Permendes saja masih dalam perdebatan struktur yang BUMDes bersama ini ya, struktur bahwa lampiran yang ada di Permendes itulah contoh yang harus digunakan. Contoh strukturnya. Di situ ada BKD. Saya bertanya kembali, BKD yang dalam PP 11 adakah? Ini kan hanya contoh, strukturnya bisa berubah, anggaran dasarnya bisa model seperti apa sesuai hasil musyawarah. Tapi ini masih dibaca secara normatif. Nah, ini juga yang menjadi kendala sebenarnya. Makanya saya selalu membahasakan, badan hukum sudah jadi, terus mau jadi apa badan hukum itu? Kalau tidak ada rencana bisnis, tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian yang mengatur bahwa seorang ketua, sekretaris, bendahara mendapatkan gaji ini kalau mendapatkan misalkan keuntungan dalam 1 tahun begini. Ini kan tidak ini. Jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, copy paste semua yang ada di Permendes misalkan. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya juga. Sehingga ya kita coba bisa telah ya. Kita coba analisa masing-masing wilayah. Apakah hanya yang saya tangkap saja di beberapa kabupaten? Karena saya selama berada di pendampingan ini, mungkin orang yang paling rajin dikasih pindah 6 bulan atau 8 bulan dikasih pindah lagi, 6 bulan, 8 bulan dikasih pindah lagi.
Ini di Luhut Utara saya baru dari bulan 2. Oke, terima kasih Mas Saya Surhaji. kira itu dulu ya. Yang terpenting ini adalah membaca normatif peraturan itu. Sama halnya perdebatan dengan Permendes 21 sebenarnya. Dengan 114. Makasih. Oke, terima kasih Mas Surhaji. Saya beri kesempatan Pak Rari dari Kabupaten Karo untuk bisa bershare keilmuan tentang BUMDes tadi. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Mas Rima. Persilakan Pak Rari. Ya, terima kasih Pak. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam damai Pak. Iya. Persoalan di setiap BUMDes memang beragam-ragam Pak ya. Bapak Ibu. Kalau yang saya perhatikan masalah-masalah yang terjadi di tempat kita itu kalau dari dana desa itu memang ini kita menyangkut masalah pengembangan BUMDes. Penyertaan modal dari dana desa itu memang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi kita dikasih dana desa itu sekitar 20 juta sampai 25 juta setiap tahunnya. Cuma kadang-kadang masalahnya seperti di tempat kita ada lahan untuk usaha. Saya tertarik sekali waktu itu di forum BUMDes itu ada ungkapan bahwa BUMDes itu adanya di desa. Jadi usahanya coba kita gali usaha apa yang bisa kita gali di desa. Nah, di tempat kita ada kolam desa. Nah, ini menjadi masalah karena ketidakpercayaan dari kepala desa akan kemampuan BUMDes itu sendiri untuk mengelola kolam yang diberikan oleh desa. Jadi banyak dalih-dalih yang dikeluarkan. Nah, terakhir kemarin dia nyatakan bahwa kolam itu akan disewakan. Nah, lalu saya pertanyakan, kalau memang disewakan itu kolam desa, dana sewanya itu kemana dipergunakan? Kemana dipergunakan? Sementara ada di desa itu ada badan usaha milik desa. Mana akan kita pergunakan? Jadi tidak ada kesepahaman antara pengurus BUMDes dengan kepala desa dan BPD. Akhirnya kolamnya terkatung-katung sampai semak kembali. Kemudian ya terbengkalai lah. Terbengkalai kolamnya, nggak dipergunakan. Terakhir ujung-ujungnya pengurus BUMDes kita disemprot lagi sama Bapak Kepala Desa. Kenapa kalian biarkan kolamnya semak belukar, nggak dimanfaatkan? Nah, jadi kesenjangan hubungan antara kepala desa dengan pengurus BUMDes saya pikir itu selalu juga menghambat pelayanan dan perjalanan BUMDes. Nah, terkait masalah LK BUMDes, laporan keuangan, saya lihat memang permasalahan sekarang bukan lagi di LK BUMDesnya yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah yang saya lihat Bapak Ibu ya, itu pertama kepala desa atau ya barangkali itu yang paling lebih dominan masalahnya, tidak mau memberikan komputer kepada BUMDes. Nah, kedua, ketika kita berkunjung ke desa-desa lain, karena saya juga ikut berkunjung ke antar kecamatan dalam satu kabupaten, yang jadi masalah itu masalah komputer tidak ada, masalah kemampuan mengendalikan, mengoperasikan komputer juga, ya jelas nggak ada. Kita mau bagi ilmu untuk pengoperasian komputer, laptop, juga terbengkalai, terkendala karena nggak ada laptopnya. Begitu kita himpun 10 desa untuk bagi ilmu masalah LK BUMDes, yang bawa komputer hanya 2 orang, 2 BUMDes. Gagal lagi. Nah, itu selalu yang kita hadapi masalah di
desa-desa. Nah, jadi saya pikir memang kalau masalah pengembangan BUMDes ini saya memang agak kurang serak juga kalau dibilang masalah manajemen ini kurang mantap, karena apabila salah satu aja dari 3 oknum yang ada di BUMDes itu mau bekerja, punya keinginan, dan didukung dengan persetujuan dari yang lain, saya pikir bisa kita kembangkan. Seorang ini kita orbitkan untuk berkembang ilmunya, maka untuk kedepannya kalau memang harus diadakan perubahan struktur, yang satu orang ini yang sudah digembleng ini, saya pikir bisa kita manfaatkan ilmunya untuk BUMDes. Oke, terima kasih Pak Rari atas share ilmunya. Ya. Jadi untuk Terima kasih. menjadikan BUMDes itu adalah pilar ekonomi desa adalah satu kesiapan kompetensi dari pendamping. Yang kedua adalah kompetensi ataupun sumber daya manusia dari pengurus BUMDes, dan yang berikutnya yang ketiga adalah sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa. Itu adalah 3 hal itu menjadi kunci pokok yang di sore hari ini bagaimana sebuah BUMDes menjadi pilar ekonomi desa. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rimba, ke Pak Saibon, Pak Rari, dan Pak Nur Hadi juga yang lainnya atas kehadirannya. Kan ini sudah pukul 5 sore dan tidak terasa 1 jam gitu ya. Padahal ada poin tambahan nih Mas Iman. Oh, silakan. Kalau boleh begitu ya? Boleh, Ya. silakan. Satu hal yang saya ingin mengkritisi Mas Nur Haji nih, mohon maaf ini Mas Nur Haji ya. Tolonglah pendamping tidak usah berkutat terlalu serius pada peraturan. Ya, apalagi membawa peraturan itu sampai ke desa. Udahlah intinya saja yang disampaikan ke desa. Pak pendamping hadir justru untuk memberi solusi terhadap masalah yang di desa. Itu apapun masalah itu di desa, pendamping harus hadir dan bisa memberikan solusi. Untuk bisa memberi solusi, memang pendamping harus belajar banyak hal. Itulah jadilah pembelajar. Apa saja? Ya, jangan cuma belajar peraturan maksud saya. Ya, dan pelototi itu anggaran APBDes supaya bisa 30% dialokasikan untuk pengembangan SDM. Memang betul, kepala desa harus dilatih, aparat desa harus dilatih, pengurus BUMDes harus dilatih. Dan itu setiap tahun. Teliti kembali, jangan pelatihan di hotel. Karena itu terlalu mahal, yang hadir pasti orang-orang tertentu saja. Tapi buatlah pelatihan di desa, di kecamatan, yang murah meriah, yang bisa menghadirkan kawan-kawan pendamping, tenaga ahli, atau narasumber lain sesuai kebutuhan desa. Sehingga ketika desa membutuhkan, pengurus BUMDes membutuhkan, itu bisa ikut. Dan yang terakhir tadi pertanyaan Mas Iman, apa yang harus dicari dari pengurus BUMDes kalau tidak ada SDM yang kurang? Kalau SDM-nya kurang gitu ya, maka carilah anak muda yang mau belajar. Saya kira itu Mas Iman dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rimba. Saya mau menambahkan Mas. Oh, silakan. Ya, 1 menit ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Rimba tadi, jangan terlalu saklek dengan aturan. Kalau di aturannya BUMDes itu memang tidak boleh perangkat desa. Saya tidak mau saklek dengan itu. Perangkat desa masih ada yang saya biarkan menjadi pengurus BUMDes selama usahanya jalan. Iya. Terutama usaha pinjaman. Saya nggak berani itu. Ada desa yang tidak berani kalau tidak ada perangkat desa di situ. 1 atau 2 orang harus ada. Karena mereka punya pengalaman. Kalau di peminjaman itu pasti habis kalau tidak ada perangkat desa. Oke, itu saya biarkan. Yang penting bisnisnya jalan. Kemudian Mas siapa tadi yang dari ini Mas Nur Haji, kalau di tempat saya semua BUMDes punya laptop. Laptopnya lebih mahal dari laptop saya. Wis. Mantap. Saya sudah negosiasi dengan kecamatan, saya bilang
mereka tidak akan pernah bisa membuat laporan kalau tidak punya komputer. Iya. Oleh karena itu, ya LK BUMDes itu saya tawarkan sebagai alat untuk ini harus dijalankan, dikerjakan setiap hari supaya laporannya ada. Nah, dari situ advokasinya jalan dan semua BUMDes punya laptop semua, bisa mengoperasikan semua. Ya, dan itu dari dana keuntungan BUMDes. Luar biasa. Ya, gitu aja yang bisa ini kan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus Oke. atas apa yang tadi Bisa disampaikan terakhir. saya tanggapi sedikit. Enggak, ini Mas Pak, besok aja Pak. Mas Wadi, nanti ada sendiri. Salah paham Iya, kayaknya. enggak apa-apa. Justru yang Ini terima kasih Mas dibahasakan Haji, itu- saya paham Ya. gitu ya ke arah sana. Yang jelas itu adalah saya hanya semoga berkenan Mas Ribat ataupun Pak Arari di session selanjutnya itu untuk mau menjadi pemantik di Sahabat Desa kaitannya dengan tata administrasi keuangan ataupun administrasi lainnya yang harus dimiliki oleh BUMDes. Begitu saja. Terima kasih atas kesediaannya. Nanti Mas Ribat dan Pak Arari juga Pak Agus dan Pak Haji berikan keilmuannya kepada kami. Insya Allah kami sebagai tenaga pendamping profesional siap mengedukasi diri, siap memperkuat kompetensi diri agar apa yang menjadi tadi disampaikan oleh Bang Sebon bahwa BUMDes adalah pilar ekonomi di desa. Terima kasih. Salam sambal di desa. Saya tutup dengan kata yang paling akhir. Terima kasih seluruh warga Sambal Desa.